Selamat pagi rekan-rekan dan sahabat-sahabatku yang selalu ingin lebih maju dalam hidupnya. Anda mungkin bertanya-tanya dengan benda yang saya pegang. Saya memegang sebuah benda yang disebut sebagai Rubik. Ini adalah permainan yang diciptakan oleh seorang profesor arsitektur Hungaria di tahun 74 bernama Erno Rubik. Makanya permainan ini disebut sebagai Rubik. Nah, mengapa saya menunjukkan kepada Anda permainan ini? Karena saya ingin memberikan kepada Anda satu gambaran pentingnya sebuah sistem untuk kesuksesan pekerjaan ataupun bisnis Anda. Nah, tentu sebelum saya masuk ke situ, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda cara saya menyelesaikan permainan ini. Nah, seperti Anda bisa lihat, permainan ini memiliki 6 sisi ya, dengan warna yang berbeda-beda, dan hasil akhirnya saya harus menyelesaikan semua sisinya memiliki warna yang sama. Nah, di bagian yang putih di tengahnya ini sudah ada tanda di mana kita perlu mulai menyelesaikan dari sisi ini terlebih dahulu. Maka saya harus menyelesaikan bagian ini supaya ini putih semua dan masing-masing sisi dasarnya memiliki warna yang sama. Saya akan mencoba mulai menyelesaikan permainan ini, dan biasanya ini akan membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Ya, seperti Anda bisa lihat, cara memainkannya cukup sederhana. Anda cukup memutar-mutar saja. Tetapi bila Anda tidak tahu apa yang Anda putar, Anda bisa memutar selama berjam-jam dan tidak akan mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Oke, langkah pertama hampir selesai. Ya, saya tinggal menyelesaikan satu sudut saja. Baik. Nah, sekarang seperti Anda sudah bisa lihat, bagian putih sudah diselesaikan dengan baik dan dasarnya juga memiliki warna yang sama. Itu adalah langkah pertama. Nah, langkah yang kedua yang perlu saya lakukan adalah supaya baris kedua itu memiliki warna yang sama seperti dasarnya. Nah, saya akan mulai mengerjakannya. Yang saya ingin tunjukkan kepada Anda adalah saya melakukan gerakan yang sama berulang-ulang, ya, sampai saya mendapatkan hasil yang saya inginkan. Jadi di setiap sudut saya hanya perlu melakukan gerakan yang sama berulang-ulang sampai saya mendapatkan hasil yang saya inginkan. Baik. Nah, menariknya ada satu langkah ketiga, yang mana saya harus membuat bagian kuning ini membentuk tanda plus seperti yang sudah terjadi. Jadi dalam satu proses kadang-kadang kita bisa beruntung, tanpa kita melakukan prosedurnya kita sudah mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan. Tetapi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah saya akan mundur satu proses supaya Anda tahu apa yang harus saya lakukan dengan proses tersebut. Nah, seperti Anda lihat, ini merupakan plus yang saya kehendaki, tapi saya harus membuat supaya bagian kuning ini belum membentuk plus. Nah, seperti Anda lihat, ini bagian ini belum membentuk plus, ya. Jadi saya harus sekarang proses ketiga, saya harus membuat bagian yang kuning ini memiliki tanda plus seperti yang tadi sudah terjadi. Dan seperti Anda bisa lihat, saya juga melakukan gerakan yang sama berulang-ulang sampai ini terjadi. Nah, seperti Anda lihat, kita sudah memiliki angka plus yang tadi kita miliki. Maka langkah keempat, saya harus membuat bagian kuning ini semua rata kuning. Nah, seperti itu. Kemudian langkah kelima, saya harus membuat semua ujung di sini harus memiliki warna yang sama dengan warna dasarnya. Bila saya belum mendapatkan, maka saya harus mengulangi langkah yang sama tadi. Ya, seperti ini. Oke. Seperti Anda bisa lihat,
ujung-ujung di bagian merah sudah memiliki warna yang sama, di bagian hijau sudah, di bagian orange juga sudah, bahkan yang bagian biru sudah selesai semuanya. Maka langkah terakhir yang saya perlu lakukan hanyalah memindahkan kotak yang memiliki warna berbeda ini ke tempat yang seharusnya. Ya, baik. Jadi Anda bisa melihat sekarang semua sisi sudah memiliki warna yang sama. Dan ini hanya membutuhkan 6 proses sederhana yang Anda bisa lakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Anda akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, bayangkan bila Anda belum mengetahui sistemnya, Anda bisa mengerjakan ini memutar-mutar sampai 1 minggu dan Anda tidak akan menyelesaikannya. Hal yang sama rekan-rekan dan sahabat-sahabatku, di dalam pekerjaan Anda atau di dalam bisnis Anda, jika Anda ingin sukses, Anda harus memikirkan untuk memiliki sebuah sistem, sebuah langkah-langkah yang sudah diketahui dan bisa Anda lakukan berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Seperti Anda tahu, beberapa franchise, ya, saya tidak perlu sebutkan namanya, mereka cukup sukses karena Anda datang ke sana, Anda memesan ayam dengan rasa yang sama, crispy yang sama, pedas yang sama, dan Anda akan mendapatkan ayam tersebut. Anda tidak pernah masuk ke dalam restoran tersebut dan menanyakan siapa kokinya. Ya, Anda tidak perlu tahu siapa kokinya. Tetapi yang Anda perlu tahu adalah setiap kali Anda memesan ayam tersebut, Anda akan mendapatkan ayam dengan rasa yang sama. Demikian juga di dalam pekerjaan Anda. Bila Anda seorang sales, Anda perlu tahu prosedur untuk melakukan proses penjualan langkah demi langkah. Sehingga setiap Anda menyelesaikan sebuah langkah, Anda tahu bahwa Anda bisa maju ke langkah yang berikutnya. Bila Anda seorang manajer yang perlu merekrut lebih banyak sales, Anda juga perlu tahu cara menciptakan orang yang Anda rekrut supaya dia bisa menjadi seorang sales yang baik melalui proses langkah demi langkah. Nah, itu adalah tips dari saya, ya, pentingnya memiliki sistem di dalam pekerjaan atau bisnis Anda sehingga Anda bisa lebih sukses dari waktu ke waktu. Semoga bermanfaat. Saya Lukas Tan, sampai jumpa di tips-tips kehidupan saya berikutnya.